Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hath 'ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad dalala 'ala al huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa qawalibina wa dhawahirina وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ونيات أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita belajar sampai hikmah yang ke pasal atau pasal kelima. Sudah selesai kelima, hari ini masuk yang ke-6. Hikmah ini di isinya ada beberapa adab yang kita harus paham di dalam hidup kita, di dalam perjalanan kita ke jalan Allah Ta'ala, jalan ibadah, jalan istiqamah, jalan doa, jalan ta'ah. Harus kita punya adab. Ya, harus kita paham bagaimana caranya terima karunia Allah Ta'ala yang dia kasih kita atau yang diberi kita. Juga harus kita tahu kapan saya buru-buru, kapan saya santai, kapan saya terima yang Allah Ta'ala kasih di dalam keadaan yang bagus. Bilang di sini la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'a'i mujiban liya'sik. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hikmah ini luas juga kita biasa buru-buru. Ini kita di waktu kita belajar atau ngajar, lihat banyak saya perbaiki Ar-Rahman, dia ar saya belum selesai jelasnya, dia mulai ar ini buru-buru. Juga kita dalam keadaan kita ibadah atau istiqamah dalam setelah beberapa tahun, 2 tahun dia bilang saya mau rasa salat itu bagaimana, salat yang kita dengar hal-hal orang yang saleh, salat Rasulullah, keadaan yang baik dari mereka yang ahli istiqamah, kenapa saya belum dapat? Saya mau seperti itu, ya kan, itu biasa. Itu artinya buru-buru. Jadi dari sini ini Imam Ibnu Athaillah ngajarin kita harus kita jangan masuk di golongan tersebut yang buru-buru. Faqala la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhah. Oke, al-ilhah itu apa itu al-ilhah? Coba itu baca, jangan karena keterlambatan datangnya pemberian itu pemberian Allah Ta'ala kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh. Itu lihat sungguh-sungguh. Artinya bukan doa satu kali aja sudah bilang saya sudah doain Allah Ta'ala tidak terima. Itu yang namanya ilhah. Ilhah itu contohnya kadang-kadang ini bukan kadang-kadang, kita sudah sering di lampu merah, di tempat-tempat yang umum, kadang-kadang terminal, kadang-kadang itu orang yang minta-minta. Kadang-kadang sudah kamu bilang sudah enggak ada.
atau enggak mau kasih, mungkin istilah yang keras, enggak mau kasih, atau bilang sama dia enggak. Tapi dia datang dari kanan, dari kiri, saya belum makan, saya belum ini, saya butuh ini. Ya, itu namanya ilhah. Dalam bahasa Arab, ilhah. Ini sifat orang dunia tadi. Sampai dia kadang-kadang bohong sama kita. Saya sampai sekarang belum makan dari pagi. Anak saya lagi. Padahal dia dari pagi sampai siang di situ. Setiap hari bilang seperti itu. Ini Syekh hukumnya apa? Itu urusannya sendiri. Ya salah. Tapi saya sudah tahu orang ini jadikan ini kerja. Dia minta-minta dari siapapun. Atau setiap saat, setiap waktu jadikan kerja itu berarti apa namanya ini Rasulullah bersabda laisal miskin alladhi tarudduhu al-luqma wal luqmatan walakin al-miskin alladhi la yajidu ghanan yughni. Orang miskin bukan orang yang itu minta-minta, ada yang kasih sedikit, ada yang tidak kasih. Miskin itu yang di rumahnya kita tidak tahu keadaannya, tidak tahu halnya, tidak tahu bagaimana dia di rumahnya. Sampai Rasulullah bersabda, iuran tersebut dia tidak bisa makan karena tidak ada makan atau minum. Itu yang miskin. Yang di luar ini dia minta-minta, mungkin kamu keras bilang sama dia enggak mau kasih. Mungkin kamu baik tidak keras bilang sama dia enggak. Dia pergi, tapi pasti ada yang lain kasih. Pasti ada yang mungkin kamu kasih 1.000, ada yang kasih sampai 10.000. Kalau dia bilang sama dia, saya belum makan, ya dia sayang, ya kasih. Kamu berapa orang? Saya sama anak di sini. Ini ambil 50 untuk makan. Ini bukan miskin. Rasulullah bersabda ini bukan miskin karena pasti ada yang kasih, ada yang tidak. Atau melarang tidak kasih. Tapi miskin itu yang di rumahnya, orang miskin yang di rumahnya. Kita tidak tahu bagaimana kondisinya, halnya, makannya, minumnya ada atau tidak. Tapi ini ilhah, namanya ilhah. Itu sifat orang dunia. Sifat orang dunia mau lagi ada ilhah kadang-kadang kita masuk Indomart atau Indomart atau Alfamart ya kan, kita sudah beli. Saya dari rumah tujuan saya sama beli ini. Tapi datang mereka bilang ini ada promo ya, mau ini. Sudah enggak. Ini promo lebih ini harganya yang bisa. Ini namanya ilhah. Dalam bahasa Indonesia ini bilang apa? Bersungguh-sungguh ya kan? Dalam berdoa, tapi di sini bersungguh-sungguh dalam doa. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, ini jangan ya Allah, ampuni dosa saya. Sudah pergi. Harus ilhah, bersungguh-sungguh. Ini keadaan ini atau hal seperti ini kayak tidak ada di dalam hidup kita. Ini sebabnya doa kita kayak tidak terima. Banyak mungkin bilang Syekh ya saya sudah doa tapi seperti keadaan ini bersungguh-sungguh atau saya setiap hari sudah setiap salat saya bilang ya Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختار لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. قلت الإلحاح بالشيء هو تكرره من وجه واحد والدعاء apa itu doa? Ad-du'a talabun, minta, mashubun bi adab. Doa itu minta atau pengen dari siapapun. Tapi kalau dari Allah Ta'ala namanya doa. Dari orang ini namanya mintaan. Saya mau atau mintaan dari orang. Dari Allah Ta'ala ini sama. Kita bilang, ya Allah saya bantu saya beli mobil. Ini doa. Tapi kalau saya datang ke fulan sama. Fulan teman saya mau beli mobil. Ini bukan doa. Karena bukan Tuhan. Doa itu untuk Tuhan kita. La ilaha illallah. Jangan karena keterlambatan. Datangnya pemberiannya.
Kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Apa itu bilang? Menyebabkan engkau berputus asa. Jangan jadikan itu sebab putus asa. Tapi lihat di sini, la yakun ta'akhur amadal. Ini kadang-kadang kita doa sampai ulama bilang waktu Sayyidina Musa sama Harun doa kepada Fir'aun dan Haman, Allah Ta'ala terima atau kabul doanya setelah berapa tahun? Dalam riwayat hadis setelah 40 tahun. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, qad ujibat da'watukuma, setelah 40 tahun. Kita lihat ada berapa orang yang kadang-kadang belum dapat anak atau belum dapat turunan. Itu dari setelah nikah tahun pertama, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai dia pergi umrah, niatnya doain di Makkah. Tapi setelah umrah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru dapat anak. Itu namanya terlambat. Terlambat atau keterlambatan datang memberian. Pemberiannya kepadamu saat engkau telah bersungguh-sungguh. Doa kita kalau ada hal seperti itu, bersungguh-sungguh, itu pasti yakin Allah Ta'ala terima. Jadi kalau tidak ada bersungguh-sungguh itu, rasa bersungguh-sungguh, itu namanya talabun, minta, bukan doa. Kenapa? Karena syarat doa harus ada roja, harus ada itu bersungguh-sungguh, harus ada khudu', harus ada tadallul, saya hamba Allah Ta'ala. Juga harus balikin ikhtiar saya ke Allah Ta'ala. Saya mau minta atau doa kepada Allah Ta'ala biar kasih ini, tapi Allah Ta'ala tidak kasih. Jangan saya bilang, wah Allah Ta'ala tidak terima doa saya. Kenapa? Mungkin ada manfaat lain. لا يكن طلب الدعاء إليك. قال اعلم أن من أسمائه تعالى القيوم وهو مبالغة في القيام فقد قام تعالى بأمر خلقه من عرشه إلى فرشه. Kita baca Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Hayyu itu al-hayyu hidup. Al-qayyum itu al-qaim bi umur ibadah. Seluruh urusan hambanya sudah Allah Ta'ala yang atur. Berarti dia kasihmu hal yang dia suka atau yang lihat manfaatnya untukmu lebih. Ini mungkin kita kasih contoh di hidup kita. Anak kita waktu kecil mereka lihat kita salah. Kenapa ayah saya tidak kasih ini? Ayah saya keras, ayah saya ini. Kenapa saya tidak kasih atau melarang? Karena saya lihat yang lebih afdal untuk dia sekarang belajar. Lebih afdal untuk dia sekarang harus gini. Lebih afdal harus itu, harus ini, harus itu, ya kan? Tapi anaknya tidak paham. Ini saya jahat sama dia atau tidak? Enggak, Chef, itu kamu mendidik di dalam cara yang bagus biar manfaatnya sama anak nanti. Ya, ini di contoh kita. Manusia, makhluk. Ayah sama anak. Kenapa saya melarang sama anak? Padahal saya sayang sama anak, enggak mau dia sedih. Ya, karena saya tahu akibatnya atau manfaatnya nanti lebih afdal. Juga itu bahasa Indonesia bilang, pemberian Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala tahu yang paling afdal untukmu yang mana. Kasih sekarang atau nanti. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu harus ada syarat doa biar Allah Ta'ala terima. Yang pertama itu yaqdhatul qalbi wal masyair. Syarat pertama itu harus kamu seperti tadi saya bilang namanya yang artinya sesungguh atau bersungguh-sungguh.
Yaqdatul qalbi wal masyair. Waktu doa kamu rasanya kamu dekat kepada Allah Ta'ala. Rasanya saya pingin. Rasanya saya hamba-Mu. Rasanya saya terima yang kamu pilih. Rasanya saya ikut aturan-Mu. Tapi saya pingin itu. Ini namanya yaqdatul qalbi wal masyair. Watiya kullu minhuma binkisar. Dalam keadaan tadallul. Khudu. Allah Ta'ala kasih. Saya sudah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi tidak, ya saya juga harus bersyukur. Itu yang hamba Allah Ta'ala. Tapi kita enggak lihat tunggu sampai dalam riwayat Rasulullah SAW syurut doa tayaqqun al-ijabah. Tayaqqun itu yakin Allah Ta'ala jawab atau terima doa saya. Tapi tidak kasih sekarang, itu masalah lain. Sampai Rasulullah bersabda, jangan sampai ada yang bilang saya sudah berhenti doa, saya sudah berkali-kali doa Allah Ta'ala tidak kasih, saya tidak perlu doa lagi, Allah Ta'ala enggak mau kasih saya. Itu jangan sampai jadi seperti itu. Nah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat pertama. Apa itu? Yaqdatul qalbi wal masyair. Jadi kalau tidak ada rasa seperti itu, ya Allah ighfir lana warhamna, ya Allah afina wa'fu anna, ya Allah. Tapi hatinya ke sana ke sini, bahasa Indonesia bilang apa? Lelah atau lemah, ghafil. Tidak perhatian sama doanya. Itu Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu, sesungguh Allah Ta'ala terima doa hambanya kecuali kalau hatinya lagi lelah atau tidak perhatian atau tidak fokus atau lemah. Apa lelah? Ghafil. Ma makna ghafil? Ghafil lemah. Lamai. Lalai. Ya, kalau hatimu lagi lalai, Allah Ta'ala tidak terima doamu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi rekam atau tidak? Rekam. Ya, oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita doa kita bagaimana? Masuk di dalam keadaan ini atau sudah jadi biasa, Syekh? Kalau jadi biasa berarti kita beriksa ya. Ini biasa, harus saya tambah yakin, tambah khudu, tambah tadallul. Oke. Yang kedua dari syarat doa harus itu taubat. Taubat dari dosa-dosamu. Ini an yabda ad-da'i fayatub ila Allah min al-ma'asi allati irtakabaha fi haqqihi. Yang pertama itu taubat. Kamu mau doa, taubat dulu. Contohnya seperti apa? Seperti kalau ada satu orang dia mungkin kita bilang mencaci maki penjabat. Tapi setelah 2 hari, 3 hari itu sampai mereka sampaikan ke penjabat tersebut itu, ini fulan bilang sama kamu gini. Orang penjabat itu mungkin kita bilang dia diam aja, bilang ya masalah, tidak masalah. Ini contohnya ya. Tapi di dalam 2 hari, 3 hari itu orang yang tadi dia salah atau mencaci maki penjabat tersebut, dia datang kepada penjabat tersebut. Saya ingin kamu selesaikan urusan saya. Bagaimana itu? Enak atau tidak? Pasti setiap orang bilang, oh ini gila. Kemarin dia mencaci maki fulannya, hari ini datang ke diahnya. Walau kita bilang orang itu penjabat itu baik, tidak bilang apa-apa, tapi juga tidak mungkin dia bantu karena hatinya masih sakit dari situ. Itu contohnya dalam keadaan yang teman kita, manusia juga. Bagaimana itu atau apalagi itu kalau dengan Allah Ta'ala, kamu hamba Allah Ta'ala, bermaksiat, pergi ke tempat yang haram, datang ke dia minta ini, minta itu. Kamu masih di setiap haram ada, di setiap tempat haram kamu ada. Tidak malu dari Allah Ta'ala. Jadi harus kita taubat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Biar
Allah Ta'ala terima doa atau mintaan kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إن هذا العمل يسمى طلبا ولا يسمى دعاء كما قد وضحت ولكن يتحول الطلب إلى دعاء لابد من توافر هذه الشرطين. Itu kalau kita seperti tadi berdosa masih terus dosa sama syarat pertama tadi hati yang lalai tidak fokus atau itu kalau kita minta ini namanya talab, ini bukan doa. Namanya minta aja. Tapi bukan doa. Doa sifatnya yang dalam keadaan yang syaratnya tadi. Apa? Syarat taubat sama syarat apa itu hatinya fokus atau tidak lalai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita seperti sering saya sudah bilang di sini, kadang-kadang ada beberapa doa atau kita sudah bangun malam atau dalam satu hal mungkin yang sudah pernah pergi umrah atau kadang-kadang di salat biasa dalam satu hari saya pengen suatu doa, ya Allah kasih itu aja, kalau ini kasih itu aja saya nggak mau lain. Di dalam sebulan 2 bulan dapat yang seperti doa saya sampai saya bilang, aduh ya Allah kenapa hari tersebut tidak tambah. Ini karena keadaan kita atau waktu baca atau waktu doa di hari tersebut keadaan kita syaratnya sudah ada taubat sama hatinya yang rendah itu atau khudu inkisar kepada Allah Ta'ala terima doa kita. Ya Allah. Oke. Tadi bilang ini apa? Mujiban lil ya'si. Sampai putus asa. Jangan. Ini juga lihat. Artinya jangan karena itu terlambat. Tapi kamu masih bersungguh-sungguh. Itu jangan jadikan itu atau putus asa. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabah fima ikhtarahu laka la fima takhtaru li nafsik. Allah Ta'ala menjaminkan ini, lihat ini bacanya apa? Sesuatu ijabah ya sebelumnya. Sebab dia subhanahu wa ta'ala telah menjamin bagimu suatu ijabah, mengabul doa. Dia dhamina lakal ijabah. Ud'uni astajib lakum. Di ayat Al-Quran, qala rabbukum ud'uni astajib, doa kepadaku, saya jawab. Tapi jawab yang mana? Dia di dalam apa-apa yang dia pilihkan bagimu. Artinya dia pilih yang bagus untuk baik, yang baik untukmu, dia jawab. Tapi kalau tidak baik, tidak kasih. Ini banyak sekali di dalam hidup kita. Kalau kita fikir atau duduk di dalam tafakkur itu, saya sudah pernah doa untuk masalah itu. Allah Ta'ala terima lainnya. Saya mau rumah di, contoh itu, mungkin kita bilang, saya mau rumah di Jakarta. Berkali-kali saya minta, ya Allah, tapi tidak dapat rumah di Bogor. Saya minta rumah di kampung, sudah siap-siap waktu saya berangkat dari kampung, rencana saya mau kumpul duit biar beli rumah di kampung. Tapi Allah Ta'ala memudahkan saya beli rumah di Jakarta. Padahal saya tidak mau Jakarta. Enggak, ini pilihan Allah Ta'ala, bukan pilihan kamu. Tapi karena kamu sudah minta atau doa kepada Allah Ta'ala, biar kasih kemudahan beli rumah, dia pilih kamu beli rumah di Jakarta atau kebalik. Saya mau di rumah di Jakarta tapi saya sudah berkali-kali tidak, sampai saya putus asa beli rumah di kampung atau di kota selain kota saya. Ini pilihan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu yang paling afdal untukmu, untuk keluargamu, untuk hidupmu, untuk agamamu, mungkin rumah kamu di situ. Itu kalau saya kasih contoh, artinya kita masukin semuanya. Saya doain, ya Allah bantu saya biar saya masuk kuliah UIN. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala kasih orang bantu saya tapi tidak masuk UIN, masuk UI.
masuk ke UNJ, masuk UIN Malang, masuk yang di Jogja, masuk. Jawab Allah Ta'ala, bantu kamu masuk kuliah atau masuk ke universitas, tapi bukan yang kamu tadi mau. Ada hikmah nanti. Kapan itu lihat hikmah itu nanti? Kapan? Kadang-kadang baru tahu setelah terjadi. Oh ya Allah, saya dari awal mau masuk itu, tapi Allah Ta'ala takdirnya bukan di situ, jadi lebih afdal saya di sini. Nah, ini banyak yang di dalam hidup kita seperti itu. Saya kasih contoh. Tahun 2020 waktu saya berangkat tanggal 6 Desember 26 Desember 20. Rencana saya mau di Yaman sampai April aja. Setelah April saya balik lagi. Tapi dari 20 Desember 26 Desember 20 sampai 13 Mei baru saya tiba atau balik ke Indonesia. Di sana hampir 1,5 tahun atau 4 bulan. Manfaatnya, saya lihat manfaatnya luas sekali untuk kampung saya. Banyak orang-orang sudah kayak dengar aja Hamud Ismail, ini ayah saya punya anak namanya Faisal, tapi dia selalu tidak ada di kampung. Ini banyak di kampung, di daerah itu kenal. Manfaatnya kita buka tahfidz. Kita makmurkan masjid sama majelis. Ya, setelah saya balik, rencana saya 4 bulan aja. Balik lagi. Setelah saya balik, wah ini ada hikmah lebih afdal dari rencana saya. Hikmah untuk saya alhamdulillah bisa menggantikan bahasa Indonesia, izin tinggal dari mahasiswa ke mudarris atau guru ngajar atau rawhani. Juga hikmah di sana saya bisa bantu orang di ngajar atau belajar agama Islam. Ya, alhamdulillah. Ini pilihan Allah Ta'ala, bukan pilihan saya. Rencana saya 4 bulan, tapi pilihan Allah Ta'ala sampai 1,5 tahun. Selain amal-amal yang kita di situ. Ini pilihan Allah Ta'ala. Faqad dhamina laka, ini lihat ini, kita ulang lagi. Sebab dia, maksud di sini saya tidak suka dia, ini mungkin kita pakai untuk manusia, tapi sebab subhanahu wa ta'ala telah menjamin bagimu sesuatu atau suatu ijabah, mengabul doa dalam apa-apa yang dia pilihkan. Bagimu bukan dalam apa-apa engkau pilih untuk dirimu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akhirnya apa bilang? Wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Kadang-kadang saya buru-buru, mau sekarang, ya Allah bantu saya sekarang, tapi enggak. Bantuan Allah Ta'ala setelah saya selesai rencana saya yang mau bangun rumah, ya Allah bantu saya kasih duit biar selesai rumah. Ayo sekarang, ya Allah, enggak kasih. Setelah selesai saya sudah masuk rumah baru dapat rezeki. Ya, ini Allah Ta'ala pilih waktu yang ini, lihat dia, dan pada waktu yang subhanahu wa ta'ala kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa juga itu hikmahnya? Karena dia tahu kalau dia kasih sekarang atau tidak, manfaatnya lebih atau tidak, kurangnya lebih faedahnya untukmu sekarang lebih atau tidak, itu subhanahu wa ta'ala. Di sini mungkin kita masuk tentang masalah doa juga yang kita jelaskan. Doa itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, Rasulullah SAW dalam riwayat hadis, Allah Ta'ala menjadikan doa itu 3 bagian. 1, tunda sampai hari kiamat.
Sampai hamba Allah Ta'ala di hari kiamat setelah lihat bahala-bahala tersebut, bilang, ya, seandainya Allah Ta'ala tidak terima doa saya. Seandainya Allah Ta'ala tidak terima doa saya, dia tunda sampai hari ini. Tapi sudah lewat. Juga Allah Ta'ala sudah atur. Karena dia tahu di ilmunya subhanahu wa ta'ala, tahu ibadahmu kurang, mungkin istiqamahmu kurang. Jadi bahala doa itu simpan sampai kamu datang di hari kiamat. Jadi kamu bisa menang dari mana? Bukan karena salat, karena puasa, karena zakat, karena doa. Doamu dia simpan, tidak kasih. Itu satu. Ada yang Allah Ta'ala jawab. Kadang-kadang di dunia. Itu banyak kita di dalam hidup kita, kita minta, ya Allah kasih ini, ya dalam seminggu, 2 minggu, kadang-kadang 2 hari, 3 hari, sudah dapat yang saya minta. Ada dalam riwayat hadis macam yang ketiga itu, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna du'a wal bala la yata'alajan. Yata'alajan itu kayak seperti apa bahasa Indonesia? Berentam, ya kan? Bala mau turun, doa tolak atau tolak bala. La ilaha illallah. Itu kalau doamu lebih kuat berarti bisa tolak bala. Tolak bala yang mana? Syekh, kita sudah belajar, Allah Ta'ala sudah tulis bala saya, atau tulis musibah yang mungkin kena saya. Ulama bilang kalau Allah Ta'ala mau sesuatu yang sudah takdir mahtum, wajib atau seharus, sampai kamu lupa tidak doa, bala turun, tetap turun. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah tulis ini doa bala ini, tulis caranya seperti ini, mungkin jelasnya, hambaku fulan, saya tulis dia jatuh dari motor kalau dia tidak doa. Tapi kalau dia doa tidak jadi motor, jatuh dari atas motor atau mobil. Hamba Allah Ta'ala doa, sudah Allah Ta'ala kasih kuat sama hambanya. Doa itu namanya takdir yang bisa berubah-berubah. Yang kita baca di Al-Quran, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhu itu habus. Ma yasha, yang dia hendaki. Dan wa yuthbit, tulis. Ada yang dia tulis tidak mungkin, ada yang bisa habus, bisa ganti. Itu namanya al-qadha' ghairal mubram. Di dalam buku tauhid namanya qadha'un ghairal mubram. Ghairal mubram apa? Itu bisa berubah-berubah. Jadi kalau ada sedekah bisa angkat bala. Kalau tolak bala. Kalau ada sedekah atau ada silaturahim, bisa panjang umur. Kalau ada itu, ada yang kita belajar di dalam riwayat hadis, man ahabba an yubsat lahu fi atharih, man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharih falyasir rahimah. Inna sadaqah ad-du'a yaruddul bala. In dawu mardakum fi sadaqat. Kalau ada yang sakit mau obatin, ya sedekah. Sedekah itu mungkin kita terima, mungkin kita percaya, mungkin tidak. Itu sesuai iman kita sendiri. Mungkin saya kasih cerita, tidak jauh ini, berapa bulan yang lalu, 2 bulan, 3 bulan yang lalu, istri saya itu sakit gatal. Kita ke sana ke sini loh, tidak manfaat. Pergi ke dokter ke sana dia, tidak, sudah. Tetap tidak ada manfaat dari obat. Baru dapat obat ini sampai mungkin habis, saya masih ingat habis sampai 20 juta untuk alergi. Semuanya bilang ini alergi hamil biasa, tidak ada obat. Terus bagaimana? Tidak ada obat, mereka tidak ada obat. Tapi cek yang terakhir itu cek alergi itu 5.400.000. Cek alergi. Oke, saya baru tahu ini sudah kita tidak bisa. Subhanallah, Allah Ta'ala buka pintu sedekah seperti itu. Saya telepon ke Yaman bilang, Faisal ini ada fulan, subhanallah keadaannya gini yang harus kita bantu. Saya keluarin berapa itu, kirim.
tapi niatnya sedekah. Sedekah biar angkat bala ini. 2 hari, 3 hari, mungkin seminggu. Sudah hilang semuanya yang kita pergi ke sana ke sini. Saya bilang ya sedekah Rasulullah, kita yang masih pilih siap, ini siap keluarin untuk dokter sampai 20 juta siap, tapi untuk sedekah nafsu biasa kayak rasanya berat. Untuk dokter dia bilang ayo cek ini 2 juta siap. Ini untuk dokter 5 juta sama obat seminggu balik lagi tambah 5 juta atau 2 juta siap. Tapi keluarin sedekah 100, lihat berat. Ada yang datang ini ke depan pintu yang itu minta-minta, kita cari apa bahasa Indonesia bilang apa itu gobay atau apa itu yang 500 atau ayo kasih. Benar, itu bahaya, itu salah. Tapi ini saya kasih cerita biar kita paham. 2 minggu mungkin tidak sampai seminggu. Alhamdulillah sudah selesai sembuh. Kita baru saya ingat ini kita tidak ikut sunnah 100%. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala mau kamu sadar sendiri. Kadang-kadang harus ada bahasa Indonesia bilang apa itu tombok atau kombok di wajahnya ini biar kamu sadar. Namanya apa bahasa Indonesia itu? Namanya apa? Coba tulis. Biar cambuk, cambuk. Cambuk bukan Syekh. Tambaran ini, ada tambaran ini, ada cambuk-cambuk. Ini sama. Awal hasil mungkin ada bukul di wajahmu biar kamu sadar. Wah, ini salah. Ya, Alhamdulillah. Kalau ada seperti itu, kamu harus bersyukur. Berarti masih Allah Ta'ala sayang sama saya, kasih perhatian biar saya berbaiki salah yang saya melakukan atau melaksanakan. جعلنا الله وإياكم من أهل الدعاء والإجابة جعلنا الله وإياكم من أهل التوفيق أهل المعرفة أهل اليقين إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين